Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang Eko, seorang pemuda sukses berusia 25 tahun yang menjabat sebagai bos perkebunan kelapa sawit. Meskipun bergelimang harta, ia merasa kesepian dan akhirnya menemukan cinta pada seorang wanita cantik bernama Lilis melalui media sosial. Eko jatuh cinta pada citra Lilis yang digambarkan sebagai wanita karir yang cerdas dan mandiri di kota besar. Namun saat pernikahan mereka, ada seseorang yang membongkar semua kebohongan Lilis. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Eko telah memanggul beban dan kehormatan yang jauh melampaui usianya. Siang hari, ia adalah Pak Bos, sosok yang dihormati, pemilik suara yang tegas namun adil di tengah hamparan hijau perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektar di pedalaman Kalimantan. Deru mesin traktor adalah musiknya, dan aroma tanah basah setelah disiram hujan adalah parfumnya. Ia mewarisi kerajaan bisnis ini dari ayahnya, dan dengan kerja keras, ia berhasil membuatnya semakin maju. Uang bukanlah masalah, kekuasaan ada dalam genggamannya. Namun, ketika matahari terbenam dan suara jangkrik mulai menggantikan kesibukan para pekerja, Eko kembali menjadi dirinya sendiri, seorang pemuda kesepian di dalam rumah besar yang terasa kosong. Rumah megah peninggalan orang tuanya terasa terlalu luas untuk satu orang. Gema langkah kakinya di lantai marmer seolah mengejek kesendiriannya. Disinilah, setiap malam, Eko menanggalkan jubah kebesarannya dan menyelam ke dalam satu-satunya dunia yang bisa menawarkan pelarian, dunia maya. Jemarinya lincah menggulir layar ponsel, melewati potret kebahagiaan orang lain, liburan teman lama, pernikahan kenalan, atau sekadar momen-momen kecil yang dibagikan dengan bangga. Baginya, itu adalah jendela menuju kehidupan yang tidak ia miliki, kehidupan yang penuh warna dan koneksi manusiawi. Suatu malam, di tengah lautan wajah-wajah asing, matanya terpaku. Sebuah foto profil menghentikan gerakan ibu jarinya secara tiba-tiba. Bukan karena filter yang berlebihan atau pose yang menantang, melainkan karena sebuah senyuman yang tulus dan sepasang mata yang teduh. Wanita itu, yang profilnya bernama Lilis, memiliki pesona yang tenang namun memikat. Senyumnya seolah menyimpan cerita, secerah mentari pagi yang menerobos kabut di kebunnya. Profilnya dikurasi dengan apik, foto-foto di kafe dengan pencahayaan hangat, berlatar gedung-gedung tinggi, dan beberapa kutipan puitis tentang kehidupan dan impian. Ia memancarkan aura wanita karir perkotaan yang cerdas, mandiri, dan berkelas. Sebuah dorongan yang tak bisa ia jelaskan membuatnya memberanikan diri. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Perasaan yang aneh bagi seseorang yang terbiasa mengambil keputusan bisnis bernilai miliaran rupiah. Dengan sedikit ragu, ia mengetik pesan singkat, "Salam kenal," lalu menekan tombol kirim sebelum akal sehatnya menghentikannya. Ia tidak berharap banyak. Wanita secantik dan sepopuler itu mungkin menerima puluhan pesan serupa setiap hari. Namun, beberapa menit kemudian, notifikasi balasan muncul di layarnya. Sebuah getaran kecil di tangannya terasa seperti sengatan listrik yang menyenangkan. Lilis membalasnya dengan ramah. Dari sana, percakapan mengalir deras seperti sungai di musim hujan. Malam itu menjadi malam pertama dari banyak malam berikutnya yang mereka habiskan untuk saling bertukar cerita. Eko menceritakan tentang hidupnya yang sederhana di balik statusnya, tentang kesetiaan anjing penjaga kebunnya, tentang bintang-bintang yang terlihat begitu jelas dari beranda rumahnya karena minimnya polusi cahaya. Di sisi lain, Lilis melukiskan gambaran kehidupan kota yang gemerlap. Ia bercerita tentang hiruk-pikuk jalanan, tenggat waktu pekerjaan yang menantang di sebuah perusahaan besar, dan impiannya untuk suatu saat membuka galeri seni kecil. Percakapan mereka menjadi candu. Eko terpikat oleh kecerdasan dan wawasan Lilis, sementara Lilis, setidaknya begitu yang Eko rasakan, terkesan dengan ketulusan dan kerendahan hati Eko. Mereka beralih dari pesan teks ke panggilan suara, lalu ke panggilan video. Saat pertama kali melihat wajah Lilis bergerak dan mendengar tawanya secara langsung, Eko merasa hatinya benar-benar telah dicuri. Bagi Eko, Lilis adalah jawaban atas semua doa sunyinya. Dia adalah warna yang mengisi kanvas hidupnya yang monoton. Kekosongan di rumah besarnya seolah terisi oleh suara tawa Lilis yang menggema dari pengeras suara ponselnya. Ia mulai membayangkan masa depan, sebuah gambaran yang belum pernah berani ia rangkai sebelumnya. Ia melihat Lilis berjalan di sisinya, menyusuri jalan setapak di antara pohon-pohon sawit, tangannya menggenggam erat tangan Eko. Cinta yang tumbuh di dunia maya ini terasa lebih nyata daripada keuntungan bisnis apapun yang pernah ia raih. Tanpa ia sadari, Eko telah jatuh cinta, begitu dalam dan tanpa syarat,
pada sebuah citra yang dirangkai dengan indah di balik layar kaca. Setelah sebulan terbuai dalam romansa digital, kesabaran Eko mencapai batasnya. Setiap detik terasa sia-sia jika tidak dihabiskan untuk melihat senyum Lilis secara langsung. Sehelai tiket pesawat di genggamannya terasa seperti kunci menuju dunia baru. Dengan hati yang meluap oleh antusiasme, ia meninggalkan aroma tanah dan dedaunan di kebunnya untuk bertukar dengan bau aspal dan beton kota besar, tempat belahan jiwanya menanti. Ia memilih sebuah taman kota yang rindang sebagai lokasi pertemuan mereka, tempat yang netral dan romantis, persis seperti yang sering ia lihat di film-film. Menunggu di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga, Eko merasa seperti remaja yang mengalami kencan pertama. Tangannya sedikit berkeringat, dan jantungnya berdebar dengan irama yang tak karuan. Ia terus-menerus memeriksa pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap, merapikan rambutnya, dan memastikan kemeja kasual yang ia kenakan tidak kusut. Bagaimana jika ia tidak semenarik yang Lilis bayangkan? Bagaimana jika percakapan mereka menjadi canggung? Keraguan itu seketika sirna saat ia melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Itu dia, Lilis. Sosoknya lebih mungil dari yang ia bayangkan, namun auranya memancar jauh lebih kuat. Gaun sederhana berwarna biru pastel yang dikenakannya seolah menjadi pakaian paling anggun di dunia di mata Eko. Dan senyumnya, senyum yang sama yang telah menghantui mimpinya selama sebulan terakhir, kini ada di hadapannya, nyata dan begitu hangat. Untuk sesaat, napas Eko tercekat. Semua kata-kata yang telah ia siapkan menguap begitu saja. Eko, suara Lilis lembut, memecah lamunannya. Lilis, kamu jauh lebih cantik dari di foto. Hanya itu yang berhasil keluar dari mulut Eko. Terdengar sedikit kaku namun tulus. Lilis tertawa kecil, pipinya merona. Kekakuan di antara mereka mencair secepat es di tengah terik matahari. Mereka menghabiskan hari itu dengan berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang ramai. Eko, yang terbiasa dengan ketenangan, merasa sedikit canggung dengan hiruk-pikuk kota, namun keberadaan Lilis di sisinya membuat segalanya terasa benar. Ia bercerita tentang keisengannya menamai beberapa pohon sawit favoritnya, dan Lilis tertawa. Tawa yang merdu dan renyah, jauh lebih indah daripada yang pernah ia dengar melalui telepon. Saat senja mulai mewarnai langit kota dengan gradasi jingga dan ungu, mereka duduk di sebuah bangku yang menghadap ke danau buatan. Di tengah suasana yang syahdu itu, Lilis tiba-tiba terdiam. Wajahnya yang ceria berubah sedikit muram, dan jemarinya saling bertautan cemas di pangkuannya. Eko, ada sesuatu yang harus aku katakan, ucapnya pelan, matanya menatap ke bawah. Aku sudah membohongimu. Hati Eko sedikit mencelos. Namun, ia berusaha tenang. Membohongiku tentang apa? Dengan suara bergetar, Lilis membuat pengakuannya. Tentang pekerjaanku. Aku bukan wanita karir yang bekerja di gedung perkantoran mewah. Foto-foto di profilku, itu semua hanya angan-angan. Sebenarnya, aku hanya seorang pelayan di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Ia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca, siap menerima kekecewaan dari Eko. Namun, reaksi Eko sama sekali di luar dugaannya. Bukannya marah atau kecewa, Eko justru tersenyum lembut. Ia meraih tangan Lilis yang dingin dan menggenggamnya erat. Baginya, ini bukanlah sebuah kebohongan yang fatal, melainkan sebuah bukti kerentanan dan kejujuran. Aku tidak peduli apa pekerjaanmu, Liz, kata Eko dengan suara mantap. Aku jatuh cinta pada hatimu, pada caramu tertawa, pada caramu memandang dunia. Aku tidak jatuh cinta pada profil media sosialmu. Kejujuranmu saat ini, itu justru membuatku semakin yakin bahwa kamu adalah wanita yang tulus. Malam itu, dimabuk oleh perasaan cinta yang begitu kuat dan lega karena kejujuran, Lilis, Eko melakukan hal paling impulsif dalam hidupnya. Di bawah kerlip jutaan lampu kota yang menjadi saksi bisu, ia berlutut di hadapan Lilis. Ia mengeluarkan kotak beludru kecil dari sakunya, memperlihatkan sebuah cincin perak dengan berlian mungil yang berkilau. Lilis, ucapnya dengan suara bergetar karena emosi. Aku tahu ini terlalu cepat, tapi hatiku tidak pernah seyakin ini. Maukah kamu menikah denganku? Lilis menutup mulutnya tak percaya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, bukan karena kesedihan, melainkan karena keterkejutan dan kebahagiaan yang meluap. Di antara isak tangisnya, ia mengangguk dengan cepat. Ya, Eko, aku mau. Eko memeluknya erat, merasa sebagai pria paling beruntung di muka bumi, tak menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan dibangun di atas fondasi kebohongan yang jauh lebih rapuh dan berbahaya. Kabar kepulangan Eko tidak hanya membawa oleh-oleh khas kota, tetapi juga seorang calon menantu. Ibu Ratna, Ibu Eko,
menyambut berita itu dengan sukacita yang meluap. Sebagai seorang ibu tunggal yang telah membesarkan Eko seorang diri setelah suaminya tiada, melihat putra satu-satunya menemukan tambatan hati adalah impian terbesarnya. Lilis, dengan penampilannya yang santun dan tutur katanya yang lembut, berhasil memenangkan hati Ibu Ratna pada pertemuan pertama. Ia tampak seperti menantu idaman, cantik, sopan, dan tampak tulus mencintai Eko. Persiapan pernikahan pun segera digelar dengan gegap gempita. Keluarga Eko, sebagai salah satu keluarga terpandang di daerah itu, tidak ingin mengadakan perayaan yang tanggung. Gedung termewah di kota tetangga disewa, desainer gaun pengantin ternama dihubungi, dan ratusan undangan mulai dicetak dengan tinta emas. Eko, yang dibutakan oleh cinta, ingin memberikan segalanya yang terbaik untuk Lilis. Ia ingin menunjukkan pada dunia betapa ia mencintai wanita itu, seolah kemewahan pesta bisa menjadi bukti dari kedalaman perasaannya. Lilis, di sisi lain, tampak seperti putri dalam dongeng. Ia dibawa dari kehidupannya yang sederhana ke dalam dunia yang penuh kemewahan. Ia menerima semua perhatian dan hadiah dari Eko dengan senyum manis dan ucapan terima kasih yang tulus. Namun, di balik mata yang berbinar saat mencoba gaun pengantin atau memilih perhiasan, tersimpan sebuah kegelisahan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Seiring berjalannya waktu, Ibu Ratna, dengan insting keibuannya yang tajam, mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Lilis sangat lihai dalam membangun tembok di sekitar masa lalunya. Setiap kali Ibu Ratna mencoba bertanya tentang keluarganya, Lilis akan memberikan jawaban yang samar dan mengambang. Ia mengaku sebagai anak yatim piatu yang telah lama merantau sendirian, tanpa ada sanak saudara yang bisa dihubungi untuk menjadi wali nikah atau sekadar hadir di hari bahagianya. Jadi benar-benar tidak ada satupun kerabatmu, Nak Lilis? Bibi, paman, atau sepupu mungkin? Tanya Ibu Ratna suatu sore saat mereka sedang memilih bunga untuk dekorasi. Lilis tersenyum getir, sebuah ekspresi yang nyaris tak terlihat. Tidak ada, Bu. Saya sudah terbiasa hidup sendiri sejak lama. Keluarga saya satu-satunya nanti adalah Eko dan Ibu, jawabnya dengan suara yang dibuat sedikit parau, memancing simpati. Jawaban itu memang berhasil membuat Ibu Ratna iba, namun benih kecurigaan kecil tetap tertanam di hatinya. Mengapa seorang wanita bisa benar-benar terputus dari seluruh akarnya? Namun, setiap kali ia menyuarakan kegelisahannya pada Eko, putranya itu akan menepisnya dengan lembut. Ibu, mungkin masa lalunya terlalu menyakitkan untuk dibicarakan, kata Eko suatu malam, memijat bahu ibunya. Jangan membuat Lilis merasa tidak nyaman. Yang terpenting adalah masa depan kami. Eko yakin, Lilis adalah wanita yang baik dan tulus. Cinta Eko pada Lilis telah menjadi perisai yang menahan semua keraguan. Ia hanya melihat apa yang ingin ia lihat, seorang wanita baik hati yang telah melalui banyak kesulitan dan kini pantas mendapatkan kebahagiaan. Ia menafsirkan keengganan Lilis untuk berbicara tentang masa lalu sebagai luka batin, bukan sebagai rahasia yang disembunyikan. Sementara itu, persiapan terus berjalan. Eko dan Lilis menjadi pasangan yang paling dibicarakan di kota kecil itu. Foto-foto prewedding mereka yang romantis di tengah perkebunan kelapa sawit tersebar luas, menuai pujian dan decak kagum. Mereka tampak begitu serasi, begitu sempurna. Eko, sang pangeran dari pedalaman, telah menemukan putrinya. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa sang putri menyimpan topeng di balik wajahnya yang ayu, dan dongeng indah mereka berada di ambang kehancuran total. Setiap langkah menuju pelaminan adalah langkah yang membawa mereka lebih dekat pada sebuah kebenaran yang akan meledak bagai bom waktu. Hari itu seharusnya menjadi puncak dari segala mimpi dan kebahagiaan. Udara di dalam gedung megah yang telah didekorasi dengan ribuan bunga lili putih terasa sejuk dan sakral. Alunan musik instrumental yang lembut mengalun, mengiringi para tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Wajah mereka merefleksikan sukacita yang sama. Eko duduk tegap di hadapan meja akad, mengenakan beskap putih gading yang membuatnya tampak lebih dewasa dan berwibawa. Wajahnya berseri-seri, senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Matanya sesekali melirik ke samping, tempat Lilis duduk dengan anggun. Lilis, dalam balutan kebaya putih yang bertabur payet berkilauan, tampak seperti bidadari. Kerudung tipis yang menjuntai menutupi sebagian wajahnya yang telah dirias sempurna. Namun, di balik riasan itu, wajahnya pucat pasi. Tangannya yang digenggam Eko terasa dingin seperti es, dan Eko bisa merasakan getaran samar dari jemarinya. Ia mengira itu hanyalah kegugupan wajar seorang calon pengantin. Dengan lembut, ia meremas tangan Lilis, mencoba menyalurkan ketenangan, sama sekali tidak menyadari bahwa yang dirasakan wanita itu bukanlah gugup, melainkan teror. Penghulu berdeham, memberi isyarat bahwa prosesi akan segera dimulai.
Suasana yang tadinya sedikit riuh mendadak hening. Semua mata tertuju pada pasangan di depan. Ibu Ratna, duduk di barisan paling depan, mengusap air mata haru dengan ujung selendangnya. Akhirnya, putranya akan membangun rumah tangganya sendiri. Ini adalah momen yang telah ia nantikan seumur hidupnya. Saudara Eko Prasetyo bin almarhum Bapak Hartono, suara penghulu menggema di ruangan yang senyap. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Tepat saat kalimat sakral itu akan dilanjutkan, saat masa depan Eko dan Lilis tinggal selangkah lagi untuk disatukan, sebuah suara serak dan lantang membelah keheningan. Tunggu! Semua orang tersentak kaget. Kepala mereka serempak menoleh ke arah sumber suara di pintu masuk utama. Di sana, berdiri seorang pria parubaya dengan kemeja lusuh dan napas terengah-engah. Wajahnya tampak lelah, dipenuhi guratan penyesalan dan keputusasaan. Ia berjalan tergesa-gesa menyusuri karpet merah. Langkahnya tidak goyah meski menjadi pusat perhatian ratusan pasang mata yang menatapnya dengan bingung dan curiga. Beberapa petugas keamanan mencoba menghalanginya, namun Eko mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk membiarkan pria itu lewat. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat Eko merasa harus mendengarkannya. Maafkan saya mengganggu acara yang sakral ini, kata pria itu, kini berdiri tak jauh dari meja akad. Napasnya masih memburu. Ia menatap lurus ke arah Eko. Tatapannya tajam dan penuh arti. Nak Eko, saya tidak bisa diam saja. Saya tidak bisa membiarkan Anda masuk ke dalam kebohongan ini. Dunia Eko seakan berhenti berputar. Kata, kebohongan, menggema di telinganya. Ia menatap pria asing itu dengan nanar, lalu refleks menoleh ke arah Lilis. Ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya serasa diremas. Wajah Lilis kini bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan matanya melebar karena ketakutan murni. Ia tidak berani menatap Eko. Pria itu menarik napas dalam-dalam, suaranya kini lebih jelas dan mantap, seolah telah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Wanita yang akan Anda nikahi itu, dia bukan seorang gadis seperti yang Anda kira. Dan dia bukan yatim piatu. Ruangan mulai bergemuruh dengan bisik-bisik. Ibu Ratna menatap Lilis dengan mata menyipit. Benih kecurigaan yang pernah ia tanam kini mulai tumbuh dengan cepat. Pria itu melanjutkan, kalimatnya seperti palu godam yang menghantam Eko. Namanya bukan hanya Lilis. Dan dia adalah janda. Bukan hanya sekali, tapi sudah 3 kali menikah sebelumnya. Ledakan. Suasana seketika menjadi kacau. Bisikan berubah menjadi gumaman kaget yang terdengar jelas. Para tamu saling pandang. Beberapa bahkan bangkit dari kursi mereka untuk melihat lebih jelas drama yang terjadi. Eko merasa telinganya berdengung. Janda 3 kali? Itu tidak mungkin. Lilisnya yang polos dan lugu? Ia menatap wajah Lilis, mati-matian mencari sanggahan, mencari secercah kebohongan di wajah pria itu. Tapi yang ia temukan hanyalah air mata yang kini mengalir deras dari mata Lilis. Wanita itu menangis tersedu-sedu, sebuah pengakuan tanpa kata yang menghancurkan hati Eko berkeping-keping. Ibu Ratna tak bisa lagi menahan diri. Ia bangkit dari kursinya, wajahnya merah pada menahan amarah, malu, dan rasa terhianati. Jadi ini semua benar. Kamu penipu. Kamu telah membohongi anakku dan seluruh keluarga kami. Lilis? Bentaknya, suaranya bergetar hebat. Badai telah datang. Hari yang seharusnya menjadi pelabuhan kebahagiaan kini telah berubah menjadi lautan konflik yang ganas, menenggelamkan semua mimpi indah Eko ke dasar yang paling kelam. Di tengah runtuhan hari bahagianya, di bawah tatapan ratusan pasang mata yang menusuknya dengan rasa ingin tahu dan cemoohan, Lilis akhirnya menemukan sisa-sisa kekuatannya. Isak tangisnya yang tadinya pilu kini berubah menjadi getaran kepasrahan. Ia tahu permainan telah usai. Topeng yang ia kenakan dengan begitu hati-hati selama ini telah direnggut paksa, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh luka dan kebohongan. Maafkan aku, Eko, lirihnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk di dalam ruangan. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Eko dengan pandangan yang campur aduk antara rasa bersalah, penyesalan, dan cinta yang tulus. Semua yang dikatakan bapak itu benar. Pengakuan itu, meski sudah diduga, tetap terasa seperti tusukan belati di jantung Eko. Ia hanya bisa menatap Lilis dengan hampa, otaknya mencoba memproses pengkhianatan yang begitu besar. Pria parubaya yang menjadi pemicu badai itu ternyata adalah suami kedua Lilis. Ia datang bukan karena dendam, melainkan karena secercah rasa kasihan pada Eko, pemuda baik hati yang akan menjadi korban selanjutnya.
Didorong oleh tatapan tajam Ibu Ratna dan kebisuan Eko yang menyakitkan, Lilis mulai menceritakan segalanya. Suaranya bergetar, menceritakan sebuah kisah hidup yang jauh dari gambaran indah yang ia ciptakan. Pernikahan pertamanya terjadi di usia sangat muda, dipaksakan oleh keadaan, dan berakhir dengan perceraian yang pahit. Pernikahan kedua dan ketiganya pun tak lebih baik, meninggalkannya dengan lebih banyak luka, rasa malu, dan label janda 3 kali yang terasa seperti cap panas di punggungnya. Lelah dicap sebagai wanita gagal, ia melarikan diri ke kota besar, bertekad untuk memulai lembaran baru. Aku menciptakan Lilis yang baru di dunia maya, isaknya. Lilis yang sukses, yang pintar, yang pantas dicintai. Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya dihormati dan dicintai tanpa dihakimi oleh masa laluku. Ia menatap Eko, air matanya kembali mengalir deras. Saat aku mengenalmu, Eko, aku benar-benar jatuh cinta. Kamu baik, tulus, dan kamu melihatku seolah aku adalah segalanya. Aku terlalu takut, aku terlalu malu untuk memberitahumu kebenarannya. Aku takut jika kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu akan meninggalkanku seperti yang lain. Rasa cintanya pada Eko itu nyata, namun cinta itu dibangun di atas fondasi kebohongan yang rapuh. Setiap hari, ia hidup dalam ketakutan bahwa rahasianya akan terbongkar, namun ia juga tidak sanggup melepaskan kebahagiaan semu yang ia rasakan bersama Eko. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Lilis membuka tas tangannya yang mungil. Ia mengeluarkan sebuah dompet usang dan mengambil kartu identitas dari dalamnya. Bukan kartu palsu yang ia gunakan untuk mengurus surat nikah, melainkan kartu tanda penduduk aslinya. Ia menyodorkannya pada Eko dengan kepala tertunduk. Eko menerimanya dengan ragu. Matanya menelusuri data yang tertera di sana. Nama yang tertera adalah Sri Lestari, bukan Lilis. Tempat dan tanggal lahirnya berbeda. Dan yang paling menghancurkan, di kolom status perkawinan, tertulis dengan jelas 2 kata yang menjadi paku terakhir di peti mati hubungannya, cerai hidup. Itu identitas asliku, bisik Lilis. Aku telah memalsukan segalanya untuk bisa menikah denganmu. Aku minta maaf, Eko. Aku minta maaf atas semua kebohonganku. Aku minta maaf, Ibu, ucapnya, kini berlutut di lantai, memohon ampunan pada Eko dan Ibu Ratna. Eko memandang KTP itu, lalu beralih pada wanita yang kini bersimpuh di kakinya. Rasa cinta yang pernah membuncah di hatinya kini telah terkontaminasi oleh rasa sakit, kekecewaan, dan pengkhianatan yang mendalam. Ia melihat kerapuhan di mata Lilis, ia merasakan keputusasaannya, dan secuil rasa kasihan menyelinap di hatinya. Namun, luka yang ditorehkan terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dengan permintaan maaf. Kepercayaan, pilar utama dalam hubungan mereka, telah hancur lebur tak bersisa. Ibu Ratna, dengan wajah keras menahan malu, maju selangkah. Penipuan ini sudah keterlaluan. Ini bukan hanya tentang status, tapi tentang kejujuran dan harga diri keluarga kami. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Batal, serunya dengan suara tegas yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Semua mata kini tertuju pada Eko, menunggu keputusan akhirnya. Ia menatap Lilis untuk terakhir kalinya, menatap wanita yang pernah menjadi pusat dunianya, wanita yang ia puja dan impikan. Ia melihat Sri Lestari, seorang wanita dengan masa lalu yang kelam, bukan Lilis, bunga di dunia maya yang ia ciptakan dalam fantasinya. Dengan berat hati yang terasa seperti batu besar menghimpit dadanya, dan dengan suara yang nyaris tak terdengar saking parau, Eko mengucap kata-kata yang mengakhiri segalanya. Pernikahan ini dibatalkan. Satu kalimat itu menjadi vonis akhir. Isak tangis Lilis pecah menjadi raungan kepedihan. Ia tahu ia pantas menerima ini. Dengan bantuan beberapa kerabat jauh yang akhirnya merasa iba, ia bangkit dan berjalan gontai meninggalkan ruangan itu, membawa serta rasa malu, hancurnya harapan, dan konsekuensi dari kebohongannya. Eko tetap terpaku di tempatnya, berdiri di tengah altar yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaannya. Gedung yang megah, bunga-bunga yang indah, dan para tamu yang hadir kini menjadi monumen bisu dari kesedihan dan pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Hari itu, ia tidak hanya kehilangan calon istri, tetapi juga kehilangan kepercayaannya pada cinta. Dongengnya telah berakhir, bukan dengan bahagia selamanya, melainkan dengan sebuah kebenaran yang menyakitkan. Pelajaran paling fundamental dari cerita ini adalah bahwa kejujuran merupakan fondasi yang tidak bisa ditawar dalam sebuah hubungan, terutama pernikahan. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.